Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Enda Kusuma Dewi, NIM 2110030. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan pada pasien diabetes. Selanjutnya yaitu pengertiannya itu diabetes adalah kondisi di mana kandungan gula dalam darah melebihi normal dan cenderung tinggi. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit metabolisme yang mampu menyerang siapa saja. Dan diabetes mellitus atau berupa disebut juga kencing manis adalah kondisi kronis yang berlangsung seumur hidup yang mempengaruhi kemampuan tubuh dalam menggunakan energi yang dari makanan. Ada dua jenis utama dari penyakit ini, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Dan sudah banyak, yaitu 350 juta orang di seluruh dunia mengidap diabetes. Pada tahun 2004, sekitar 3-4 juta orang meninggal karena kadar gula darah yang tinggi. Lebih dari 800% kematian akibat penyakit diabetes mellitus terjadi di negara dengan tingkat penghasilan menengah dan rendah. WHO memperkirakan jumlah kematian akibat diabetes mellitus akan meningkat 2 kali lipat selama periode 2005 sampai 2030. Dan penyebab dari diabetes mellitus yaitu disebabkan oleh prinsip penyebabnya, yaitu bisa berupa jenis adalah terganggunya kemampuan tubuh untuk menggunakan glukosa ke dalam sel, dan tubuh normal mampu memecah gula dan karbohidrat yang Anda makan menjadi gula khusus yang disebut glukosa. Apa itu glukosa? Glukosa merupakan bahan bakar untuk sel-sel dalam tubuh. Untuk memasukkan glukosa ke dalam sel dibutuhkan insulin. Dan pada orang dengan diabetes mellitus, tubuh tidak memiliki insulin. Disebut juga diabetes mellitus tipe 1 atau insulin yang ada kurang adekurat. Disebut juga diabetes tipe 2. Dan karena itu juga sel-sel tidak dapat mengambil glukosa. Glukosa itu menumpuk dalam aliran darah. Tingginya kadar glukosa darah dapat merusak pembuluh darah kecil yang ada di ginjal, jantung, mata, dan sistem syaraf. Oleh karena itu, diabetes yang tidak ditangani dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, kebutaan, maupun kerusakan syaraf di kaki. Dan gejalanya yaitu ada gejala untuk kedua jenis diabetes memiliki beberapa gejala dan ditandai hal yang sama, yang berlangsung seperti kelaparan, kelelahan, tubuh bisa mengubah makanan menjadi glukosa yang digunakan untuk menghasilkan energi. Dan ketika insulin tidak optimal lagi atau tidak lagi, maka tubuh akan merasa mudah lelah dan cepat lapar, dan seperti kencing lebih sering dan menjadi mudah haus. Dan rata-rata orang biasanya berkemih antara 4-7 kali dalam 24 jam. Tapi orang-orang dengan penyakit ini mungkin menjadi sering. Dan kemungkinan mengapa? Biasanya ginjal akan menyerap glukosa diikuti oleh penyerapan air. Tetapi pada penderita diabetes, kadar gula darah sudah meningkat sehingga tubuh tidak mungkin menyerap ulang glukosa. Akhirnya, air yang melewati ginjal menjadi lebih banyak. Dan bisa jadi juga mulut kering, kulit gatal. Karena semakin sering berkemih, terjadinya kekurangan air pada bagian tubuh lainnya. Anda juga bisa mengalami dehidrasi dan mulut terasa kering. Dan kulit kering dapat membuat Anda gatal. Dan penglihatan juga bisa kabur, dan perubahan tingkat cairan dalam tubuh bisa membuat lensa di mata membengkak sehingga lensa berubah bentuk dan kehilangan kemampuan untuk fokus tentu saja. Dan pengobatan diabetes tipe 1 dan tipe 2. Kita bahas tipe 1 dulu. Diabetes tipe 1 juga disebut diabetes insulin atau dependent. Dulu disebut juga dengan diabetes onset anak karena sering dimulai pada masa kanak-kanak. Namun
Sering berjalan waktu, banyak penelitian menunjukkan bahwa tipe ini bisa muncul juga pada orang dewasa. Dan diabetes tipe 1 adalah kondisi autoimun. Ini juga disebabkan oleh pankreas yang diserang dengan antibodi tubuh pasien sendiri. Maka penderita tipe ini yaitu pankreasnya bisa dibilang rusak, tidak membuat insulin. Dan diabetes tipe ini dapat disebabkan oleh kecenderungan genetik. Dan sejumlah resiko medis yang berhubungan dengan diabetes tipe 1 itu banyak dari mereka berasal dari kerusakan pembuluh darah kecil di mata Anda, disebut dengan retinopati diabetik, dan syaraf neuropatik diabetes dan ginjal neuropati diabetik. Bahkan resiko yang lebih serius adalah meningkatnya resiko penyakit jantung dan stroke. Pengobatan untuk selanjutnya yaitu untuk tipe 1 ini adalah dengan pemberian insulin dengan cara disuntikan melalui kulit ke dalam jaringan lemak atau biasanya di jaringan lemak perut. Dan selanjutnya yaitu untuk diabetes tipe 2. Selanjutnya ini bentuk paling banyak dari penyakit ini adalah diabetes tipe 1. 95% kasus ditemukan pada orang dewasa. Tipe 2 ini dulu disebut dengan diabetes onset dewasa. Tapi dengan epidemik banyaknya kasus obesitas pada anak-anak, banyak remaja baru yang mengalami tipe ini. Diabetes tipe 2 juga disebut non-insulin dependent diabetes. Diabetes tipe 2 biasanya lebih ringan daripada diabetes 1 karena pankreas sebenarnya mampu menghasilkan insulin, namun karena gaya hidup dan makanan seperti junk food seperti itu yang tidak terjaga, dan pankreas mengalami kelelahan. Namun pankreas mampu menghasilkan sejumlah insulin, tapi jumlahnya tidak cukup untuk kebutuhan atau sel-sel tubuh lainnya menjadi kebal terhadap insulin sehingga menjadi sel-sel resisten insulin. Dan sel-sel resisten insulin itu akan atau kurangnya sensitivitas terhadap insulin kebanyakan terjadi pada sel lemak, hati, dan sel-sel otot. Dan selanjutnya yaitu pengobatan untuk tipe 2 yaitu bisa dikatakan penambahan insulin dengan berupa menyuntik insulin pada sel lemak yang sama dengan tipe 1, tapi dosisnya lebih sedikit dari hal itu dikarenakan pankreasnya masih bisa menghasilkan insulin. Sekian dari saya tentang promosi kesehatan tentang pasien diabetes. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.